Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi di sesi 2 ya. Jadi di sesi 2 ini saya akan menjelaskan lebih jauh mengenai Windows yang ada di ACL. Kemudian saya juga akan kenalkan beberapa eh, fitur analisa data ya. Kemudian nanti di akhir Anda bisa mengerjakan latihan satu ya untuk proses pengayaan gitu ya, agar Anda lebih memahami kembali eh, materi yang saya sampaikan. Ya, baik, saya coba share terlebih dahulu. Ini materinya sudah saya siapkan di e-learning ya. Jadi Anda silakan dibuka di sesi 2 ya. Di sesi 2 ini ada absensi, jangan lupa Anda absensi terlebih dahulu untuk mengartikan file materialnya. Nanti juga video apa pembelajarannya pun seperti itu. Jadi Anda harus absensi dulu. Nah, ini untuk latihannya nanti Anda bisa kerjakan di sini ya. Jadi Anda tinggal dibuka saja. Nanti Anda tinggal kerjakan latihannya. Nanti hasil latihannya Anda kumpulkan di pengumpulan latihan satu ini. Ya. Oke. Nah, saya coba akan jelaskan dulu untuk materi sesi 2-nya. Yang pertama adalah ini berhubungan dengan Windows ya. Jadi ini ada materinya ada di sini. Jadi saya akan coba buka dulu. Nah, nanti silakan dipelajari ya. Jadi di dalam ACL itu ada beberapa Windows ya, atau sering disebut dengan Windows apa, Windows, ada Windows View ya, kemudian ada Windows Log ya, kemudian juga ada Windows Expression ya. Nah, Windows Expression ini fungsinya untuk membuat formula-formula yang bisa kita gunakan untuk memanipulasi data untuk proses analisa ya. Oke, saya coba langsung jelaskan di ACL-nya saja. Misalkan saya coba buat project baru dulu. Saya tampilkan dulu ACL-nya. Saya bikin project baru, new project gitu ya. Kemudian saya simpan projectnya di pembelajaran perkuliahan. Saya simpan di praktisi 2012, data analisis sesi 2, new folder, latihan 2, npm strip nama strip kelas ya. Kemudian ini saya beri nama dengan yang sama, pm strip nama strip kelas. Oke, nah ini projectnya ya. Jadi kita sudah buat satu project seperti yang saya jelaskan minggu lalu. Untuk memulai menggunakan ASL kita harus membuat project terlebih dahulu. Kemudian sekarang saya akan coba deskripsikan datanya, ambil datanya dulu ya, atau istilahnya kemarin disebutnya sebagai pre-processing data ya. Ini tinggal new saja. Saya ambil gunakan next, diambil dari this ya. Saya gunakan ada dua file di situ, ada AR dan ada kas kecil. Yang kas kecil mungkin sudah saya bahas minggu lalu. Yang kita akan coba yang AR dulu ya. Ini saya klik open. Next-nya ini juga sama, tidak dikenali ya, seperti hanya dengan kas kecil yang kemarin. Nah, ini tinggal kita bagi saja nanti. Ini misalkan saya baginya seperti ini ya. Ini nanti akan saya bagi berdasarkan atribut ya. Atribut nanti di bagian ini akan ditentukan berdasarkan atribut datanya. Sehingga nanti kita bisa tentukan nama setiap kolom ini, nama datanya apa. Ini tinggal next saja. Nah, kita tinggal sesuaikan misalkan ini kan akun receivable ya. AR itu adalah akun receivable atau piutang usaha lah, biasanya seperti itu. Nah, nanti Anda bisa cek juga di ebook ya. Di ebooknya Anda bisa lihat di sini sudah harusnya ada ya penjelasan. Kalau tidak ada nanti akan saya coba lengkapi ya. Kalau tidak ada nanti akan coba lengkapi. Oh, ternyata AR nggak ada. Oke, nanti Anda bisa ikuti dengan atribut yang saya pakai saja. Oke, yang pertama adalah yang bagian ini adalah nomor trans. Ini nomor trans. Kemudian ini date. Yang ini due date. Due date.
tanggal jatuh tempo ya, ini ref nomor, kemudian ini type, kemudian ini invoice amount ya. Jadi ini ceritanya adalah tentang data piutang, ini nomor transaksinya, ini tanggal piutangnya, ini tanggal jatuh temponya, ini nomor referensinya pada bukti transaksi gitu ya. Sedangkan ini adalah tipe piutangnya. Di sini memang tidak dijelaskan secara detail ya. Ada CN, ada IN, ada PM, ada TR gitu ya. Ini jenis-jenis apa? Cuman intinya nanti ini bisa dikategorikan sama kita gitu ya. Terus kita juga bisa apa ya, memvalidasi apakah datanya sudah betul atau tidak, melakukan analisis seperti itu. Kemudian juga kita nanti juga bisa menggunakan yang namanya aging period untuk menentukan umur piutang. Oke, untuk tipe datanya kita default dulu, tidak saya rubah ya. Ini pilih next dulu. Ini sudah atribut data yang seperti profilnya, ukurannya 40 ya, 40 karakter dibagi jadi 6. Nomor trans, date, due date, draft note, type, type, dan invoice amount. Ini saya klik finish. Ini saya beri nama akun AR atau misalkan AR-nya saja, nggak usah pakai fill ini. AR, oke. Nah, ini muncul datanya ya. Nah, sekarang misalkan kita akan saya coba kenalkan Windows-Windowsnya ya. Minggu lalu sudah saya sedikit bahas. Ini adalah Windows defaultnya, adalah Windows yang kita gunakan. Ini akan muncul di import file definition ya, dan di view karena kita mengcapture kan gitu ya, mengcapture data yang dari data originalnya, sehingga kan masuk ke view di sini ya, ada di import file definition. Kemudian di bagian simping ini ada tools yang bisa kita gunakan ya. Salah satu contoh misalkan kita mau nambahkan data baru gitu ya, mau membuka data yang sudah ada, menutupnya gitu ya, terus menduplikasi ya, terus menghubungkan dengan data file yang baru, kemudian merefresh sumber datanya, menghapus ya, merename, kemudian di sini juga ada mengimport ACL ke OS 390, walaupun ini kayaknya sudah tidak memungkinkan ya. Kita coba ya. Atau mengcopy dari another project juga ini bisa ya. Jadi kalau kita misalnya ngambil dari project lain, kita masukin, itu mungkin saja bisa dilakukan gitu ya. Kemudian Windows yang bagian atas yang perlu kita ketahui juga ada yang namanya kemarin sempat saya bahas adalah Windows Lock ya. Ini Windows Lock ya. Ini Windows View, ini sebenarnya Windows View atau Overview, ini Windows Lock, Command Lock. Nah, ini nanti seperti ini tampilannya. Jadi ketika tadi saya membuka file AR, ini sudah ada catatannya Open AR, yang aktif adalah 6 field ya. Sehingga nanti aktivitas analisis akan tercatat di sini semua gitu ya. Nah, sebagai contoh misalkan saya mau melakukan analisa data sederhana lah. Misalkan ini kan kita bicaranya adalah tentang akun receivable. Misalkan tadi kita sudah tahu bahwa di sini ada tanggal pinjam, kemudian di sini ada tanggal jatuh tempo ya. Kemudian kalau di sini kita perhatikan ini nomor transaksinya ada yang sama. Nah, ini tapi tipenya berbeda ya. Nah, ini bisa kita klasterisasi ya, gitu ya. Nah, kita bisa lakukan filter dulu untuk mengetahui misalkan ada nggak misalkan transaksinya yang datanya ganda misalkan ya. Kalau kita perhatikan dengan data misalnya data yang sedikit kan bisa 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 dengan mudah kita lihat ya. Seperti ini nomor transaksinya sama gitu, tapi tanggalnya beda. Nah, ini sebenarnya udah data ini sudah ada yang apa ada yang kurang apa yang bukan kurang baik ya. Kemungkinan ada penyajian data yang tidak tepat gitu ya, dan ini kita harus confirm gitu ya apakah ini datanya betul atau salah, karena satu transaksi itu tidak mungkin berbeda data seperti ini gitu ya. Apalagi tipe transaksinya beda-beda gitu ya. Nah, ini harus dikonfirmasi gitu ya. Nah, sebagai analis data ya kita harus bisa melakukan apa ya, melakukan tracking secara cepat gitu ya, untuk mengetahui atau memastikan bahwa data yang kita akan analisa ini sudah betul atau tidak. Jadi jangan sampai kita analisa lebih jauh, tapi ternyata datanya salah gitu ya. Nah, maka oleh karena itu kita sebelum melakukan analisa lebih jauh, kita coba cek dulu ya ke validasian datanya seperti apa, apakah sudah betul atau tidak. Kalau memang datanya ada yang salah, ya kita bisa kembalikan konfirmasi ke pemilik datanya. Sebagai contoh ini dari sisi nomor transaksi ya udah kelihatan.
Ini ada beberapa data yang tipe apa nomor transaksinya sama, kemudian tanggalnya berbeda gitu ya. Tipe transaksinya juga berbeda. Nah, yang lebih unik lagi, ini transaksi piutang tapi ada nilai yang minus gitu ya. Kan logikanya kalau namanya piutang, kalau minus berarti kan sudah dibayar. Kalau dibayar kan jadinya nol harusnya. Tapi ini minus, berarti oh dibayarnya lebih kan gitu ya. Nah, yang perlu kita cek lagi adalah due date-nya. Apakah betul nggak tanggal transaksi ini lebih besar daripada due date ini harus lebih besar daripada tanggal transaksi ya. Jangan-jangan ini pun salah mencatat gitu ya. Karena kalau misalkan ini salah mencatat sudah dipastikan ini data piutang ini itu salah. Nah, kita bisa lakukan dengan menambahkan tombol add column ini ya. Nah, add column ini adalah difungsikan untuk membuat ekspresi ya. Ini tinggal klik expression. Kemudian kita misalkan beli nama di sininya adalah cek tanggal jatuh tempo misalkan itu ya. Ini kita masukkan date di sorry due date dulu ya, karena kalau due date kan harus lebih besar ya. Kalau misalkan nanti nilainya minus, berarti due date-nya lebih kecil kan, segitu ya. Due date dikurangi date, oke, oke. Nah ini hasil, nah ini ya, ini ketahuan nih. Ini jatuh temponya ternyata kalau kita cek, ini saya geser dulu biar gampang ngeceknya. Saya geser, nah, ini berarti tanggal transaksinya dimulainya, nah bulan April, 30 April. Tapi tanggal jatuh temponya 18 Maret. Nah, ini udah nggak mungkin ya, piutang seperti ini. Kemudian misalnya kita ingin tahu juga nih ya, apa namanya, melakukan filter. Nah, di bagian atas ini, jadi add di sini adalah kita bisa menambahkan banyak ekspresi ya. Tidak hanya tambah, kurang, bagi. Nah, Anda bisa juga menggunakan and, or gitu ya, atau lebih besar, lebih kecil, ataupun Anda bisa menggunakan function ya. Fungsinya pun ini di sini ada beberapa jenis, ada untuk karakter, kemudian ada untuk konversi ya, konversi ke nilai desimal, ke string gitu ya. Kemudian di sini untuk yang berhubungan dengan tanggal ya, berhubungan dengan ini age, ini berarti aging period ya, umur piutang gitu ya. Kemudian di sini ada si tot, ada si down ya, ada date dan seterusnya. Ini function-function yang berhubungan dengan tanggal dan waktu, dan apa, waktu dan tanggal. Kemudian ini berhubungan dengan finansial ya. Ini ada annuity, lump sum ya, nominal, and per ini net per ini, PMT ini untuk periode bunga ya. Kemudian ini rate juga untuk bunga pembayaran. Kemudian di sini ada logical ya, ada between, ada find, is blank ya. Kemudian sound like dan sebagainya. Kemudian di sini ada fungsi matematika, ini berubah dengan statistik ya, log, eh, interval, terus ada absolute value, ada mode ya, pembagian bilangan dua, ada radian, ada round ya, ada maksimum minimum, kemudian miscellaneous ya, ini untuk berhubungan dengan di luar yang tadi, dan yang berhubungan dengan string ya. Ini banyak sekali formula yang bisa kita gunakan. Nanti Anda bisa eh, fungsi-fungsi bisa Anda cari sih di Google ya, bisa Anda cek gitu ya. Nah, terus enaknya lagi kalau kita sudah menamakan, misalkan tadi kita sudah bikin nama ya seperti ini. Nah, ini akan bisa kita gunakan kapanpun, walaupun kita misalkan hapus seperti ini. Ini bisa kita sudah tidak butuhkan, ini di remove gitu ya. Kemudian kita pengen tampilkan lagi, ini tinggal tambah lagi. Ini sudah tetap tersimpan gitu ya. Jadi kita tinggal add saja ke fieldnya, terus nanti akan muncul kembali ya. Ini itu template seperti ini. Jadi enaknya kita menggunakan nama saat membuat ekspresi, maka si ekspresi itu akan tersimpan sehingga kita bisa akses kembali gitu ya. Sama seperti kalau Anda pernah pakai akses di apa, Microsoft Access, itu ada di query biasanya seperti ini ya. Metodenya seperti ini. Oke, jadi ini untuk tombol plus ya, plus untuk menambahkan kolom, terus di sini untuk modify itu untuk memberi nama, misalkan di sini kita mau nge-rename ya, misalkan ini tadi kan cek tanggal jatuh tempo. Misalkan kita mau rubah adalah cek jatuh tempo saja gitu ya, ini tinggal kita hapus
Kemudian kalau ini mau dibikin sebagai apa? Sebagai short key ya, ini bisa saja nanti diurutkan berdasarkan ascending atau descending. Ini juga bisa di suppress total ya. Jadi bisa kalau diklik kalau dia, nah ini kalau angkanya dia bukan dead, ini sebenarnya nanti bisa ditotalkan. Kemudian kita bisa notif kalau misalkan ada di bilangan kosong gitu ya, bilangan nilainya nol gitu ya. Seperti itu untuk yang modify. Kemudian yang ini untuk meremove ya, seperti tadi ini sama saja dengan fungsi seperti ini remove atau juga boleh dari sini ya remove gitu ini kita blok. Kemudian remove itu sama saja fungsinya. Kemudian di sini ada change font, ini hanya untuk merubah font saja ya, tampilan tabel saja ya. Jadi kalau mau dirubah silakan, mau ditambah footernya, headernya gitu ya, boleh boleh saja. Nah ini fitur-fitur yang ada di bagian kiri ini juga ini adalah menu ya, menu bukan menu sih ini tool ya, toolbarnya lah gitu ya. Kalau di sini kan yang bagian atas ini menu bar ya. Nah, bagian atas ini fungsinya adalah untuk filtering ataupun pembuatan formula sama ya seperti tadi. Jadi, kalau misalkan tadi kita ingin menambahkan kolom, nah kalau di sini kita bisa menambahkan dua pilihan kan, kolom yang sudah ada misalnya seperti ini. Misalkan saya ref numbernya ini saya remove gitu ya, saya remove, kemudian ini voice mode saya remove ya gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan add kolom, maka kita bisa menambahkan kolom yang bukan formula dengan kolom kita bisa menambahkan kolom berupa formula gitu ya. Jadi misalkan tadi saya nge-remove ref nomor kan ini tinggal kita tambahkan lagi, kemudian invoice amount kita juga tambahkan lagi, tinggal klik OK dia muncul. Nah, kalau ini yang efek ini langsung otomatis kita akan membuat ekspresi gitu ya. Jadi kita akan membuat ekspresi nggak melalui menambahkan kolom, walaupun nanti ketika kita save as di sini maka data ekspresi itu masuk ke dalam kolom formula seperti tadi, gitu ya. Gitu. Kemudian untuk yang bagian ini untuk fungsi filter ya, ini untuk meremove filter, ini untuk set filternya, ini untuk go to next unfilter recordnya. Nah, misalkan kita mau melakukan filter berdasarkan tipe lah, misalkan gitu ya. Nah, ini kita bisa lakukan misalkan dengan menggunakan formula seperti ini, misalkan ekspresinya, tipenya sama dengan CN, misalkan gitu ya, CN. Oke. Ini nanti akan otomatis terfilter ya seperti itu. Jadi formula ini biasanya akan dihubungkan dengan formula yang ada hubungannya dengan filter atau sorting data gitu ya. Nah, beda dengan yang tadi ya, kalau yang di sini lebih lebih kebutuhannya untuk memanipulasi kolom datanya gitu ya. Nah, kemudian itu untuk hal-hal dasar. Nah, setiap apa yang kita lakukan di dalam view ini akan selalu terekam di command lognya ya. Sebagai contoh seperti ini, saya coba perbesar dulu ya. Nah, ini sebagai contoh, misalkan tadi kita sudah mengerjakan beberapa ya, contoh filter, ini CN, nah ini ya, berarti kita sudah filter, kemudian terus misalkan tadi kita sudah menambahkan tanggal jatuh tempo, itu perhitungan dari due date, ukuran date, terus kita misalkan ingin melihat hasilnya, nah kalau ingin melihat hasilnya, kita bisa langsung print saja gitu ya, di report gitu ya, di report, kemudian misalkan outputnya langsung masukkan ke screen ya. Sehingga ketika klik OK, ini nanti reportnya akan muncul di command log ya. Ini hasil filter untuk CN seperti ini. Atau misalkan tadi kita melakukan pemeriksaan seperti yang tadi ya, yang date misalkan. Nah, biasanya pemeriksaan atau hasil analisa kita kita menyimpulkan gitu ya bahwa ini data ini nggak bisa dianalisa lebih lanjut gitu ya. Kenapa? Karena tadi kan ada apa namanya tanggal jatuh tempo yang lebih kecil daripada tanggal transaksinya, misalnya seperti itu ya. Nah, berarti kita bisa reportkan itu dalam comment lognya sehingga nanti kita bisa apa ya bisa tampilkan atau bisa presentasikan si comment log itu sebagai hasil dari analisa kita terhadap data yang kita gunakan ya. Nah, caranya seperti tadi ya, misalkan saya ulangi dulu, saya clear dulu ya. Kemudian saya masukkan dulu misalkan di sini saya tambahkan nanti yang cek tanggal jatuh temponya ya. Oke. Kemudian saya buang dulu yang ini, saya remove ya, agar mudah dibaca nanti sama yang kita presentasikannya ya. Kemudian
remove ini. Nah, ini sudah muncul seperti ini ya. Ini kan berarti kita sudah bisa tentukan ya bahwa yang bermasalah adalah yang ini kan. Oke, ini tinggal kita report dulu, masukkan, kemudian bisa di putarnya kita tambahkan ini bahwa eh, misalkan data AR yang dianalisa ditemukan misalkan ya, ditemukan ketidakvalidan atau kesalahan pencatatan ya, kesalahan pencatatan misalkan ya, dengan keterangan sebagai berikut misalkan ya, sebagai berikut misalkan. Satu ya, yang pertama ada nomor trans yang sama untuk tanggal tanggal trans yang berbeda. Kemudian ini nomor satu ya. Ini satu. Nomor duanya misalkan apa lagi nih tadi ya? Ada nilai MON, nilai nilai AR, nilai piutang gitu ya, yang minus misalkan ya. Ketiga, eh, ditemukan tanggal jatuh tempo lebih kecil daripada tanggal terjadinya terjadinya piutang. Nah, kalau sudah tinggal klik OK. Nah, nanti muncul seperti ini reportnya. Ini nanti coba kita cek dulu log filenya. Nah, ini ya, footernya. Nah, udah muncul tuh. Ya, ini footernya. Ini harusnya eh saya coba besarin dulu sebentar. Nah, ini ya. Ini log filenya, last result, footernya harusnya pakai header sih ya. Kalau footer di bawah jadinya ya. Ini log filenya. Kalau di log filenya kita scroll, nah ini muncul ya. Atau juga bisa kita misalkan gini, kalau misalkan tidak mau ke log file juga sebenarnya bisa kita report ke file ya, ke output yang lain ya. Misalkan di print ke file, misalkan filenya mau pakai teks ASCII gitu ya, atau mau pakai HTML juga boleh. Ini footernya atau ini kita ambil ke mainnya, ini kita oh atau kita ambil dulu, terus kita ambil dulu semuanya, pindah ke header. Kemudian outputnya kita berupa HTML sehingga nanti bisa diakses secara online ya. Oke, oh print ya. Nah, sehingga nanti akan dibuka pakai eh sama pakai Windows Note apa Note OneNote bisa ya, ataupun juga bisa menggunakan nanti dibukanya kita coba cek di folder yang sama ya, biasanya disimpan di folder yang sama. Nah, sorry belum ke save ya, tadi di save di mana ya? Saya ulangi ya. Report, output, file. Oh, ininya ASCII text ya. Coba ke HTML. Oke ya. Ininya 4. Oke. Print. Oke. Coba di pause dulu. Belum ke save kali. Hmm.
Masuk ke sini. Coba kita coba print, ini jangan ke HTML, kita coba ke text box ya, ke ASCII ya. Ini apa ya tadi? Hmm, jas. Ini apa nih? Harusnya muncul nih. Output, nama outputnya. Oh, name-nya belum dinamai, pantesan lupa ya. Ini misalkan cek AR file analisa hasil pre-processing, pre pre pre-processing AR misalkan ya, akun receivable. Oke, ini ke ASCII saja dulu lah ya. Kita coba ke ASCII. Filenya harusnya nanti ada di sini. Nah, ini ya. Nanti hasilnya berupa gini. Nah, ini hasilnya ya. Kalau tadi ke HTML harusnya dinamai dulu juga sama ya. Harusnya muncul karena tadi nggak dinamai jadinya nggak muncul ya. Ini kita rubah ke HTML. Oke, nanti kalau ke print nanti langsung dicetak kertas ya. Kalau ini file berarti kan bentuknya ke file saja gitu. Ini juga ada. Nah, ini kalau pakai file ini seperti ini ya. Gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di sini ya, menu bar ini yang samping kiri untuk memanipulasi di the table dengan membuat formula, membuat ekspresi. Kita juga bisa menggunakan bagian atas ini untuk filter data ya. Nah, dan berikutnya saya coba kenalkan sedikit ya mengenai analisa. Di sini ada dua dulu ya. Ini ada count, ada total. Ini fungsinya adalah sebenarnya untuk menghitung jumlah data, kalau total untuk menghitung atau apa ya, mentotalkan nilai dari sebuah data gitu ya. Nah, hanya saja kan ini kan datanya salah ya. Jadi saya coba masukkan data yang lain, misalkan saya masukkan data yang kemarin ya. Ini saya select dulu, new, terus ini tabel. Maaf. Saya tambahkan dulu data select new ya. Ini saya ambil kas kecil. Saya buang dulu ya, kita partisi dulu datanya ya. Sesuaikan dulu, reprocessing dulu datanya. Next, ini misalkan tanggal trans, kemudian ini nomor bukti ya. Ini keterangan, yang ini debit, ini kredit, yang ini saldo ya. Oke, ini saya masukkan dulu. Oke. Nah, misalkan kita akan menggunakan, anggaplah ini datanya sudah benar ya. Kita sudah pre-processing terlebih dahulu. Walaupun kita nggak yakin ya, karena nanti di latihannya kan pakai file ini. Kita diminta untuk mengecek ya di soal nanti di latihannya nanti tugas Anda adalah mengecek apakah file kas kecil ini sudah betul atau tidak ya. Nah, cuman di sini kita asumsikan datanya benar dulu agar kita bisa gunakan fungsi analisanya ya. Nah, misalkan ini untuk count. Count ini adalah untuk menghitung jumlah data. Sebenarnya kalau datanya hanya sedikit sih kita bisa langsung hitung 30 aja gitu ya. Tapi kalau misalnya datanya banyak sebenarnya perlu dilakukan perhitungan agak repot lah gitu ya. Nah, kelebihan lain count ini pun bisa kita gunakan kriteria. Misalkan ini kita ingin apa namanya memfilter, ingin tahu gitu ya ada berapa banyak sih yang eh transaksinya. Kalau ini jenisnya nggak ada jenisnya ya. Harus dihitung ini ya. Kalau nanti ada kategori nih, contoh lah kayak ini ya, nggak apa-apa. Ini saya coba dulu tanpa if ya. Kita pengen tahu ini seberapa jumlah datanya, ini tinggal kita blok saja sebenarnya seperti ini ya. Kita asumsikan di sini
Tinggal pilih analyze, pilih count, oke. Nanti akan muncul ada 30 record ya, counted. Ini berarti datanya diambil semua ya. Ini sebenarnya akan sama dengan nilai ini ya. Kalau datanya sedikit sih gampang, sebenarnya nggak perlu pakai count. Tapi kalau nanti datanya banyak, ini count akan bermanfaat. Yang kedua, misalkan di sini kita ingin menghitung ya pakai apa nih ya, coba kita akan coba countnya pakai kriteria ya. Kita coba ya. Ini ada if-nya. Kemudian kita ambil dari nomor bukti. Ini kita coba cari ada string ya. Kita coba cari string. Kita coba di sini nggak ada left line ya. Tidak ada ya. Oh, tidak ada fungsi left ya. Jadi kita nggak bisa ngambil karakter karakter ini BKM-nya saja ya. Tadinya saya mau ambilkan nomor bukti, koma 3 yang BKM saja itu ada berapa banyak gitu ya. Kalau gini nggak bisa ya, karena tidak ada untuk menghitung jumlah nilai sebuah karakter gitu ya. Kalau di Excel kan ada left gitu kan, kalau di sini nggak ada nih. Berarti kita hanya bisa lakukan dengan melakukan filter dulu ya. Filter dari BKM-nya dulu baru nanti dihitung. Kecuali kalau misalkan datanya memang sudah ada kategorinya seperti ini ya, kayak AR tadi ini. Ini kalau saya buang dulu ya gitu temponya, ini saya remove, kemudian saya tambahkan kolom yang lain. Nah, ini type, kemudian ada invoice amount. Nah, ini bisa kita hitung misalkan ada berapa banyak CEM ya. Ini simpelnya kan tinggal gini aja ya. Pilih count, kemudian if-nya type sama dengan IN gitu ya. IN. Oke. Nah, ternyata dari 5 dari 10 ya. Dari 10 yang IN itu adalah sebanyak 5 gitu ya. Simpelnya seperti itu. Jadi untuk menghitung berapa jumlah data atau record yang sedang kita gunakan atau kita analisa gitu ya. Bisa menggunakan filter tertentu, bisa menggunakan kategori apa kriteria tertentu dengan menggunakan fungsi if tadi, ataupun langsung sekaligus datanya bisa kita hitung berapa banyak ya. Itu untuk analisa count ya. Kemudian di sini ada untuk total. Nah, total pun sama. Total pun ini akan berlaku hanya untuk field yang bertipe data numerik ya. Eh, Misalkan ini ingin kita tahu misalkan invoice atau misalnya yang ini lah. Kita buka yang ini. Yang kas kecil ya. Ini misalkan kita ingin tahu sebenarnya total yang debit itu berapa, kredit berapa kan gitu ya. Nah, berarti tinggal nanti kan debit dikurangi kredit harus senilai dengan ini kan saldo ya. Nah, ini berarti tinggal analyze di sini, pilih total, kemudian kita masukkan debit. Oke, hasilnya segini ya, 5.677. Kemudian kita analyze lagi total itu untuk yang debit, sekarang yang kreditnya. Kalau mau sekaligus dua-duanya bisa ya, tinggal total fieldnya diklik, terus kita masukkan kedua-duanya ya seperti ini. Boleh juga ya. Ini kalau tadi kan satu-satu, nah kalau ini langsung sekaligus dua-duanya. Ini oke atau oke. Nah, ini tinggal kita hitung kan debitnya berapa. Nah, ini ya. Tadi sisanya adalah sekitar 3 juta sekian kan. Nah, ini ya. Nah, tinggal kita cek ke sini ya. Tadi nilai debitnya 3.009. Benar nggak gitu? Kita cek cek gitu. Nah, itu total fungsinya adalah untuk menghitung
menjumlahkan nilai numerik ya. Bisa berdasarkan ketentuan tertentu ataupun bisa sekaligus gitu ya. Kalau misalnya mau sekaligus semuanya dihitung gitu ya, ya bisa saja ya, tinggal pilih analyze, kemudian pilih total, kita pilih total field, add all, oke, oke lagi, ya ini nanti akan muncul ya seperti ini. Cuma nanti yang ini ngaco ya, kenapa? Karena nanti totalnya ditotalin semua kan gitu ya, pasti nggak akan nyambung gitu ya. Kemudian misalkan kalau kita ingin menentukan kriteria tertentu, misalkan kita hanya menotalkan untuk BKM dari BKM 02 sampai 09 misalkan ya. Nah, ini berarti tinggal pilih analyze, kemudian pilih total. Ini tadi misalnya total BKM kan berarti debit ya. Ini kita masukkan debitnya, oke. If-nya kita masukkan menggunakan between ya. Ini between value-nya misalkan tadi nomor bukti ya. Kemudian min-nya adalah BKM ya. BKM strip 001 sampai dengan eh, BKM strip 009 misalkan ya. Oke, ini tinggal kita between, oke. Nah, ternyata untuk total dari BKM 01 sampai dengan BKM 09 itu hanya 2.400.000 ya. Nah, kalau kita ingin cek semua log filenya, kita tinggal klik ke log file, terus kita bisa scroll ke atas. Nah, bisa kita bandingkan ya. Debit secara keseluruhan itu tadi ada 5.600.000, sedangkan untuk dari BKM 01 sampai 9 sudah 2.400.000. Berarti sisanya kan tinggal dihitung aja kan gitu ya. Nah, itu untuk fungsi analyze total ya. Nah, yang berikutnya yang terakhir adalah statistik ya. Nah, statistik ini kita ingin melakukan fungsinya adalah untuk mengetahui profil data dari data yang kita analisa ya. Nah, statistik ini biasanya akan ketahuan absolut nilainya berapa, nilai nolnya ada berapa banyak gitu ya, dan seterusnya lah. Misalnya kita masuk yang kredit sekarang, kita melakukan analisis statistik ya. Nah, nanti akan ketahuan ya, di sini ada positif numbernya, nilainya 12 ya. Nah, zero value-nya ternyata banyak ya, ada 18 nih nilai nolnya ya. Tidak ada nilai negatif, total keseluruhan datanya ada 30 ya. Nilai total yang positifnya 2 juta sekian, rata-ratanya ada 204 sekian. Kemudian di sini highest-nya nilai nilai tertingginya ya. Ada 600, 550, 400 ya. Ini di rentang 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 tertinggi ya. Kemudian rank antara datanya rata-ratanya adalah 600 ya. Kemudian ini total secara keseluruhan untuk kredit 2.578 ya, dengan nilai eh, rata-rata dari 30, kalau dibagi 30 gitu ya, dibagi rata itu 85.000 kan gitu ya. Jadi kita bisa lihat dengan menggunakan statistik ini, bisa kita lihat profil data dari yang kita analisa hanya dari satu kolom saja. Nah, kalau misalnya Pak bisa nggak kalau sekaligus misalkan ketiga-tiga kolom ini bisa ya. Jadi tinggal kita pilih analyze, pilih statistik, selama dia datanya data numerik atau date gitu ya, itu bisa kita ambil. Misalkan kita statistik untuk yang dua saja debit dan kredit lah gitu ya, karena yang ini kan nanti jadi ngaco ya datanya ya, karena kan diakumulasi kan. Yang tanggal transaksi juga rasanya kan tidak perlu dihitung gitu ya. Jadi nggak perlu di apa, nggak perlu di statistik lah ya. Kita masuk yang debit kredit, klik OK. Nah, nanti kedua-duanya muncul ya. Jadi nanti bisa kelihatan nih debit seperti apa, kredit seperti apa gitu ya. Nilainya tentu akan berbeda kan gitu ya. Rata-ratanya dan semuanya seperti ini ya. Nah, itu untuk pembahasan hari ini ya. Nah, tugas Anda ini sebenarnya masih nyambung dengan yang ada di yang saya jelaskan barusan. Nah, silakan nanti akses di e-learningnya ya. Di sini sudah saya siapkan soal latihan ya. Silakan nanti dibaca soal latihannya. Ini soal latihannya nggak banyak kok ya. Ini tentang kas kecil yang barusan saya jelaskan. Anda cuma disuruh disuruh sarikan, tidak ada yang
coba cari ada nggak data yang hilang ya. Ini kan tidak disajikan kan gitu ya. Yang kedua adalah apakah pengeluaran dan penerimaan yang tidak seharusnya, karena yang seharusnya itu berapa? 500.000 ya. Coba dicek ada nggak data yang penerimaan dan pengeluaran kasnya di atas 500.000 gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada nggak kesalahan dalam pencatatan kas kecilnya ya? Bisa jadi kesalahan itu nilainya kosong, atau misalkan harusnya penerimaan masuk ke pengeluaran, atau pengeluaran masuk ke penerimaan, atau apapun lah bentuk kesalahan apapun yang bisa Anda temukan. Nah, hasil pekerjaan Anda itu berupa log file ya, log file yang ini ya, yang saya jelaskan ini. Kemudian nanti Anda save log file ini ke dalam bentuk PDF. Nah, caranya bagaimana ya? Sebenarnya ini nggak bisa langsung di-convert ya. Ini nggak bisa langsung di-convert gitu ya. Ini paling tidak ada proses convert ke PDF, tapi kita bisa copy gitu ya. Jadi kalau misalnya ini saya mau ngambil semua nih log filenya ya. Ini saya tinggal klik, saya coba buka dulu Windows log file. Oh, aduh, ini ke refresh tadi ya. Nah, tadi ke refresh nih. Saya tadi salah ngeklik. Apa ya? Saya ambil dari sini lah misalkan ya. Nah, misalnya saya mau ambil ini tinggal ini tadi ke close tuh ya. Makanya di sini ada yang hilang. Ini tinggal misalnya saya ambil gini, copy gitu ya. Kemudian saya pindahkan ke Word, misalkan ini mana nih? File new blank gitu ya. Paste. Nah, kemudian Anda save dengan nama, rename gitu ya, save as, beri nama tadi ya, npm strip nama, strip kelas, kemudian save jadi PDF ya. Kemudian nanti file ini Anda kirim ke e-learning lagi ke bagian bawah yang ini ya, yang ini. Nah, Anda kumpulkan ini. Anda punya waktu 1 minggu, jadi silakan kerjakanlah ya. Tidak perlu berharap apa ya, tidak perlu ah, Anda mikirnya, Pak, saya masih takut salah, nggak usah ya, silakan aja kerjakan semampunya. Salah tidak, benar atau salah nanti urusan belakangan ya. Yang penting Anda kerjain dulu, ngumpulin dulu, jangan sampai terlewat batas waktunya. Karena kalau misalnya Anda nggak memasukkan tugas ataupun nanti kuis dan sebagainya, yang jelas pasti nggak akan ada nilai gitu ya. Kalau misalnya Anda ngirim tugas, kuis sekalipun salah, pasti tentu saya akan kasih nilai gitu ya. Jadi yang saya nilai selain isinya, saya juga nilai kemauan Anda untuk melakukan tugas atau kuis ataupun ujian yang lainnya gitu ya. Oke, itu ya yang bisa saya bahas di sesi 2 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya rasa cukup ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh nanti ditanyakan di grup, di WA grup ya. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.